257. Isabel dan Ravindra kembali ke rumah keluarga Kitadara. Begitu Isabel turun dari mobil, seseorang langsung menghampiri dan mengaitkan syal pada lehernya. Isabel melihat cuaca hari itu dan berkata sambil tersenyum, "Kelihatannya salju pertama tahun ini akan tiba sebentar lagi." Ravindra tersenyum sambil menggenggam tangan Isabel, lalu berkata dengan penuh kasih, "Benar, kamu suka salju. Kalau begitu, setelah melahirkan, aku akan membawa kamu pergi ke dunia salju di kutub utara. Boleh?" Mata Isabel spontan menjadi terang, melihat Ravindra dengan mata berkilau. "Harus tepati kata-kata kamu ya. Bagaimana berani?" Ravindra menjulurkan tangan, menekan hidung Isabel. "Nyonya muda." Dua kata yang sederhana telah menetapkan posisi Isabel dalam keluarga Kitadara. Melihat keromantisan hubungan tuan muda dan nyonya muda, pembantu itu tentu merasa tenang. Ternyata yang dipikirkan nenek sangat tepat. Nyonya muda yang satu ini memang cocok untuk tuan muda. Dulunya tuan muda tidak mudah didekati oleh orang manapun. Semenjak ada nyonya di sisinya, tuan muda baru menjadi seorang yang normal, bukan lagi raja yang angkuh itu. Perut Isabel kian membesar, gerakan tubuhnya pun mulai terasa sulit. Oleh karena itu, mereka pun berjalan pelan menyeimbangi langkah Isabel. Semua anggota keluarga Kitadara sangat mencemaskan kondisi anak dalam kandungan Isabel, terutama hari ini, saat pihak rumah sakit mengirimkan gambar 4 dimensi perkembangan anak di masa depan. Nenek Kitadara melihatnya dengan hati berbunga-bunga. Saat mendengar Isabel dan Ravindra sudah sampai di depan pintu, dia pun langsung keluar menyambut. "Akhirnya kalian sampai. Sini, duduk di samping nenek." Nenek Kitadara semakin puas melihat Isabel yang telah menjadi menantunya. Anak dalam perutnya juga semakin sehat. Nenek pun semakin merasa puas, seolah gen sehat dan sempurna milik Isabel juga diteruskan pada anaknya. Dokter pernah memberitahu nenek Kitadara bahwa perkembangan anak dalam kandungan itu tidak hanya baik, tetapi sangat baik. Setiap data yang didapat menunjukkan hasil yang sempurna. Setelah lahir, anak itu juga pasti akan pintar, lincah, dan sehat. Semua kelebihan Ravindra dan Isabel telah diturunkan pada anak pertama. Maka dari itu, saat perkiraan wajah anak di usia 18 tahun telah muncul, nenek Kitadara merasa sangat bahagia. "Nek," Isabel menyapa dengan senyuman hangat. Nenek Kitadara pun menggandeng Isabel ke dalam dan mengabaikan cucunya sendiri.
Tetapi Ravindra tidak mempermasalahkan itu. Nenek kita Dara terus menatap perut Isabel. Semakin menatap, semakin puas. Ini adalah salah satu harapan terbesar keluarga kita Dara yang akan meneruskan garis keturunan keluarga kita. Isabel melihat ke sekeliling saat tidak menemukan nyonya besar kita Dara. Dia pun bertanya, "Di mana ibu?" Senyuman di wajah nenek kita Dara spontan menghilang, lalu berkata, "Jangan pedulikan dia, nanti juga muncul sendiri kok." Ravindra memapah Isabel duduk di kursi tanpa berkata apapun. Dia juga duduk di samping Isabel. Pembantu pun langsung mengantarkan teh untuk mereka. Isabel mengangkat gelas teh, menciumnya sejenak, kemudian meneguknya dan berkata, "Teh ini enak sekali. Dari dulu belum pernah minum yang seperti ini." Ravindra menjulurkan tangan, mengambil gelas teh itu, mencoba mencicipi sedikit, dan mengangguk kepala, berkata, "Ini daun teh yang dibawa Om dari Afrika Selatan kan?" Para pembantu juga melihat Ravindra meminum dengan gelas bekas Isabel tanpa sedikit pun keberatan. Sifat cinta kebersihan yang sejak dulu seolah lenyap begitu saja. Semua orang melihat hingga mata terbelalak. Dia hanya menyentuh barang milik nyonya. Isabel dan Ravindra malah bersikap sangat normal. Bisa dilihat, pasangan suami istri itu sudah terbiasa dengan gaya hidup seperti itu sejak lama. Untung saja kamu masih berperasaan, masih menganggap ommu ada. Suara nyonya besar kita Dara terdengar dari bilik pintu. Dia masuk didorong pembantu. Isabel langsung berdiri. "Ibu, duduklah. Saat ini kamu adalah orang terpandang di keluarga kita Dara. Mana mungkin aku berani merepotkanmu untuk menyambut." Nada bicara nyonya besar kita Dara masih saja terdengar kaku. Isabel merasa tak berdaya. Ravindra sedikit mengerutkan kening. "Ibu, sudah, ibu tahu kamu berpihak padanya." Nyonya besar melambaikan tangan dengan kesal. Saat ini Isabel sangat terpandang dalam keluarga kita Dara. "Perkataanku tidak salah kan? Tenang saja, aku tidak akan menyulitkan istrimu lagi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Dia hidup bahagia denganmu. Bagiku itu bukan hal yang buruk." Nyonya besar kita Dara adalah orang seperti itu, arogan tetapi tegas. Baik dan buruk selalu terlihat jelas pada wajahnya, tanpa pernah ditutup-tutupi. Jika dipikir-pikir, benar juga. Sebagai nona besar keluarga Jiang,
Dia selalu dimanjakan dari kecil hingga besar. Di rumah mendapat kasih sayang ayah dan ibu. Saat menikah pun menjadi seorang nyonya besar. Sama sekali tidak perlu memperdulikan pandangan orang lain. Karena sifatnya yang keras, dia berhasil membuang Rafiki, ayah Ravindra, ke sisi Uli. Juga karena sifatnya yang keras, barulah dia berhasil menyelesaikan semua masalah dengan Rafiki. Mendengar perkataan ibunya, Ravindra pun menghela nafas. Isabel malah tidak berekspresi banyak. Lagi pula, dari dulu ibu mertuanya tidak pernah menyukainya. Jika saat ini dia tiba-tiba baik kepada dirinya, bukankah dia malah harus berhati-hati? Beberapa hari lagi, kamu ikut aku pulang ya. Kali ini pulang. Aku belum sempat pulang melihat keluarga di sana. Sudah bertahun-tahun lamanya, sudah seharusnya pulang sebentar. Nyonya besar kita Dara lanjut berkata pada Isabel, karena aku sudah mengakui kamu sebagai istri Ravindra, maka sudah seharusnya kamu ikut aku ke rumah keluarga Jiang. Ravindra langsung menoleh ke arah Isabel dan berkata, kamu pergi dengan tenang saja, ada ibu bersamamu, tidak ada yang berani menyulitkanmu. Membawa Isabel mengenal keluarga Jiang, bisa dibilang ini adalah langkah pertama menetapkan posisi Isabel. Jika Nyonya besar kita Dara sudah berbuat demikian, maka identitas Isabel pun akan terpaku di sana. Isabel juga mengerti logika ini. Dia pun mengangguk dan tersenyum. Baiklah, aku akan turuti permintaan ibu. Harus diakui, prinsip kerja Ravindra saat ini cukup kejam. Sekali turun tangan, pasti tepat pada sasaran. Isabel memiliki 5% saham keluarga kita Dara. Dengan begitu, sebenci apapun orang pada Isabel, tetap saja akan mengakui dan melindunginya. Meskipun Nyonya besar kita Dara tahu anaknya sengaja melakukan ini untuk menyulitkannya, tetapi dia tetap saja tidak berdaya. Dari dulu dia bukanlah orang yang suka perhitungan dengan hal sepele. Sebagai nyonya besar keluarga Jiang, bagaimana mungkin pandangannya begitu sempit? Tentu saja dia tidak ingin harta kekayaan Ravindra terbagi-bagi. Maka dia hanya bisa terus melindungi Isabel, menjaga keutuhan keluarga mereka. Beberapa saat kemudian, Barko membawa Rahel kembali dengan terang-terangan. Nenek, Barko menggandeng tangan Rahel dan melihat Ravindra dengan bergengsi. Masalah Rahel yang pernah menjadi cinta pertama Ravindra tetap saja menjadi beban dalam hati Ravindra. Jadi
kapanpun, dimanapun dia berambisi untuk membuktikan bahwa dia lebih hebat dari Ravindra. Hanya saja disayangkan, sejak awal Ravindra sama sekali tidak pernah berbicara dengannya. Melihat Barko pulang membawa Rahel, nenek Kitadara dan nyonya besar Kitadara pun mengerutkan kening secara bersamaan. Rahel berusaha giat menandani dirinya menjadi seorang pacar yang cantik jelita. Dia memberikan hadiah kecil pada nenek Kitadara sembari berkata, "Nenek, ini adalah hadiah kecil dariku. Semoga nenek suka." Nenek Kitadara tidak berkata apapun, hanya sedikit menganggukkan kepala. Asisten di samping nenek Kitadara langsung berjalan maju menerima hadiah dari Rahel. Ekspresi wajah nyonya besar Kitadara pun semakin tidak enak dipandang. Beberapa waktu lalu, Rahel masih mendekati dan terus memanggilnya dengan panggilan bibi. Demi membantunya, nyonya besar Kitadara rela bertengkar dengan anak sendiri. Hanya saja tidak terduga saat melihat dia hanya bisa memberi bantuan yang tidak seberapa, perempuan itu malah mengubah rencananya dan berbalik badan menjadi musuh baginya. Nyonya besar Kitadara pernah semangat menyukai Rahel, tetapi sekarang semua rasa itu berubah menjadi benci. Memikirkan perubahan itu, Isabel teringat semua usaha suaminya. Dalam hati merasa sangat bangga. Ravindra tidak melakukan apapun, hanya menelepon dan memberi sedikit perintah. Dia berhasil membuat Isabel kembali bangkit dengan segala kekuatan dalam dirinya. Tidak hanya itu, dia juga berhasil memisahkan nyonya besar Kitadara dan Rahel. Orang biasa tidak bisa melakukan itu. Pada akhirnya menyadari Ravindra sama sekali tidak melihat dirinya dan hanya sibuk bercanda dengan Isabel. Barko pun merasa sangat marah. Dalam sekejap tidak tertahan lagi. Kakak ipar datang begitu awal. Pasti ibu sangat senang kan? Barko menoleh ke arah Ravindra dan mengajaknya bicara. Ravindra hanya melihatnya dengan tatapan dingin. Barko merasa seolah sekujur tubuhnya terjatuh ke dalam lautan es. Sungguh tidak tahan dengan perang dingin itu. Meskipun Ravindra dan Barko memiliki ayah yang sama, tetapi wibawa dan penampilannya tetap saja berbeda jauh. Rahel menatap Ravindra dengan tajam. Dia sungguh tidak rela. Dari sudut manapun, Ravindra tetap terlihat sangat sempurna. Barko sama sekali tidak sebanding dengannya. Tetapi dia sudah tidak memiliki kesempatan lagi, atau bisa dibilang waktunya tidak banyak lagi. Meskipun sangat tidak rela, dia pun hanya bisa menggigit gigi
dan terus menahannya. Tetapi, Isabel, kamu jangan terlalu sombong. Kamu telah mendapatkan laki-laki terhebat. Bagaimana mungkin bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Sudah, ayo makan. Nenek kita Dara berkata dengan suara yang jauh lebih dingin. Satu keluarga pun duduk dengan rapi sesuai urutan. Makan bersama ini dihiasi dengan berbagai pemikiran masing-masing. Tidak ada yang berbicara, semua menghabiskan makanan dalam mangkok sendiri. Makanan di depan Isabel adalah yang paling mewah dan banyak. Karena dia adalah ibu hamil, maka nafsu makan juga sangat baik. Jumlah yang mampu dimakan pun jauh lebih banyak. Nenek kita Dara bahkan memasakkan sop untuk Isabel. Itu adalah sop khusus memulihkan gizi dan vitamin dalam diri. Melihat orang-orang tidak terlalu memperdulikannya, Bargo tidak sabar lagi. Nek, Bu, kapan aku akan masuk ke perusahaan inti? Mendengar perkataan itu, semua mata tertuju pada Bargo. Isabel langsung melihat ke arah Rahel. Hasilnya Rahel malah berpura-pura tidak mendengar apapun. Hanya menundukkan kepala lanjut makan. Bargo ingin masuk ke perusahaan inti. Sepertinya ini ide orang lain untuknya. Bukankah sudah memberimu perusahaan iklan? Nenek kita Dara berkata dengan santai. Kamu baru saja pulang, masih banyak yang belum terbiasa. Perlahan